Semua hunter berjalan dengan penuh rasa penasaran di dalam double dungeon ini. Salah satu dari mereka bertanya, sudah berapa lama mereka berjalan? Lalu, ada yang menimpali bahwa mereka sudah berjalan selama 40 menit. Salah satu hunter yang was-was sudah merasa kalau mereka berjalan terlalu jauh. Ini dikarenakan gerbang akan tertutup otomatis dalam 1 jam ketika bos dungeon sudah terbunuh. Jadi, waktu mereka tersisa hanya 20 menit lagi. Jinwoo yang berjalan beriringan dengan Juhi tiba-tiba berkata maaf. Juhi bertanya, tentang apa? Jinwoo menyeringai dengan sungkan dan berkata bahwa dia membuat Juhi terpaksa ikut dengannya ke dalam dungeon ganda ini. Juhi menyahut dengan dingin bahwa hal itu tidak menjadi masalah, jadi Jinwoo tidak perlu khawatir. Jinwoo memastikan kembali apakah benar Juhi tidak keberatan. Juhi melirik Jinwoo dengan tajam dan mengatakan, tentu saja ini menjadi masalah. Dan meledaklah amarah Juhi. Juhi mengatakan, jika luka tusuk Jinwoo sedikit lebih ke atas, maka jantungnya pasti akan kena. Itu pun belum termasuk tangan dan kaki Jinwoo yang terluka. Bahkan Juhi pun kesulitan menyembuhkannya. Juhi heran, apa yang menyebabkan Jinwoo memilih memberikan suara persetujuan tadi? Apakah Jinwoo ingin terluka lebih parah lagi? Di dalam hatinya, Jinwoo membenarkan Juhi. Jinwoo selama ini hanya mengandalkan kekuatan Juhi sebagai healer. Dan lagi-lagi, Jinwoo hanya bisa meminta maaf. Dengan garang, Juhi mempertanyakan keseriusan permintaan maaf Jinwoo. Dan Jinwoo sontak menjawab iya. Juhi pun kehabisan kata-kata dan memilih untuk tidak melanjutkan marahnya. Nampaknya Juhi memiliki hal lain dalam pikirannya. Juhi mengatakan bahwa jika Jinwoo benar-benar menyesal, maka dia harus mentraktir Juhi makan setelah keluar dari dungeon. Jinwoo nampak sedikit syok dengan permintaan Juhi tersebut. Belum sempat Jinwoo menjawab, Juhi sudah menyemprot Jinwoo dengan pertanyaan, apakah Jinwoo keberatan untuk makan bersamanya? Jinwoo pun refleks menyangkal pertanyaan tersebut. Belum selesai perdebatan mereka, salah satu hunter tiba-tiba berteriak dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan ruangan bos dari dungeon ganda ini. Tampak sebuah pintu gerbang yang sangat besar terpampang di depan mereka. Para hunter merasa aneh dengan pintu ini. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Hunter Kim berkata kepada Buck bahwa dia merasa tempat ini adalah tempat yang berbahaya. Tiba-tiba, Hunter Song menjulurkan tangannya ke arah gerbang sembari berkata bahwa apakah mereka rela kembali tanpa membawa apa-apa setelah jauh-jauh datang ke sini. Sambil terus mendorong pintu gerbang, Hunter Song berkata bahwa kita bisa saja yang pertama datang ke dungeon ini. Bagi siapa yang hendak keluar, maka dipersilahkan untuk pergi. Hunter Song nampaknya bertekad untuk masuk, walaupun itu harus seorang diri. Hal ini membuat semua pemburu berdiskusi satu sama lain. Mereka sepakat bahwa Hunter Song Chiyul merupakan salah satu hunter peringkat C yang terbaik. Hunter Song juga bisa dengan mudah masuk ke serikat hunter manapun yang dia suka. Maka sudah sewajarnya kalau mereka mengikuti Hunter Song untuk menuntaskan dungeon ini. Sementara itu, gerbang sudah terbuka sepenuhnya. Hunter Song berkata bahwa membuka gerbang ini tidak sesulit yang dia bayangkan sebelumnya. Lalu dia mengajak semua hunter di belakangnya untuk masuk. Tepat ketika Hunter Song selesai membuka pintu gerbang, penerangan-penerangan di dinding ruangan yang tadinya mati mendadak mengobarkan api biru, menyala dan menerangi ruangan ini. Bangunan berkubah itu dipenuhi oleh patung-patung yang berdiri dalam diam. Para hunter melangkah lebih jauh ke dalam ruangan dan mereka bersyukur bahwa perapiannya menyala. Lalu kemudian, mereka berpencar untuk menyelidiki kondisi di dalam ruangan ini. Tampak dari kondisi ruangan, terlihat bahwa ruangan ini sudah lama tidak dimasuki oleh manusia. Belum lagi patung-patung yang tampak mengintimidasi dan memberikan perasaan aneh kepada para hunter. Jinwoo mengamati bahwa masing-masing dari patung ini memegang sesuatu yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan ada yang memegang instrumen musik. Jumlah patung ini banyak sekali, dan keberadaan mereka terasa menakutkan. Jinwoo berkata dengan pelan, seolah takut ada yang mendengarkan. Terdapat satu patung yang paling besar di antara patung-patung lain.
Beberapa hunter menunjukkan kekaguman akan besarnya patung ini. Beberapa lagi berkomentar dengan nada was-was, berharap bahwa patung tersebut bukanlah bos dari dungeon ganda ini. Hunter lain berusaha menepis ketakutan ini dengan berkata bahwa itu hanyalah patung. Jinwoo mengamati dengan seksama patung paling besar ini. Dia bergumam kembali, berkata bahwa patung ini merupakan patung yang terbesar. Para hunter memastikan bahwa di ruangan ini tidak terdapat monster sama sekali. Hunter Song, yang juga sedang berjalan mengamati sekeliling, tiba-tiba menginjak sesuatu di lantai. Ternyata, yang Hunter Song injak adalah semacam diagram segi 5 dengan satu elemen di bagian tengah. Hunter Song bertanya dalam hati, apakah ini sebuah segel sihir? Dalam kegelapan ruangan, seorang hunter tiba teriak memanggil Hunter Song. Jarinya menunjuk ke dinding tempat tulisan kuno terpahat. Hunter lain yang berdiri di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya apakah itu aksara kuno. Dengan langkah tenang, Hunter Song mendekat dan membacakan isi komandemen itu satu persatu. Pertama, yang mulia harus disembah. Kedua, yang mulia harus dipuji. Ketiga, kesetiaan harus dibuktikan. Juhe menarik lengan Jinwoo dengan gemetar. Jarinya menunjuk patung raksasa yang berdiri di kegelapan. Napasnya tersengal saat menyadari bola mata patung itu perlahan bergerak, mengarah tepat ke arah mereka. Jinwoo awalnya mengabaikan, mengira itu hanya ilusi. Namun perlahan, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Kesunyian yang tiba-tiba menyergap, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin menusuk. Sebuah firasat buruk menggelitik pikirannya, seolah alam semesta sendiri berbisik tentang bahaya yang mengintai. Sementara itu, Hunter Song masih terpaku pada tulisan kuno di dinding. Wajahnya berkerut saat mencerna makna pesan mengerikan yang terbentang di hadapannya. Siapapun yang melanggar perintah tidak akan pernah kembali dalam keadaan utuh. Tanpa peringatan, suara menggelegar memecah kesunyian. Pintu gerbang besar di belakang mereka mengatuk dengan keras, mengunci mereka dalam ruang yang tiba-tiba terasa seperti liang kubur. Suara gemuruh menggelegar ketika pintu gerbang menutup dengan keras. Seketika, beberapa hunter menjerit panik. Suara mereka pecah dalam keputusasaan. Pintunya tertutup. Teriak mereka serempak. Gema suaranya memantul di dinding-dinding batu kuno. Seorang hunter perempuan terlihat ketakutan dan putus asa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisiknya gemetar. Suara nyaris tak terdengar di antara hiruk-pikuk kepanikan. Seorang hunter meledak dalam amarah yang meluap-luap. Sial, raungnya. Omong kosong semua ini. Salah besar kita datang ke tempat terkutuk ini. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan melangkah cepat menuju pintu gerbang. Aku keluar dari sini. Urus saja sendiri harta karun atau apapun ini. Semoga kalian semua beruntung. Hunter Song tiba-tiba tersentak. Matanya membelalak. Berhenti! Teriaknya dengan suara parau penuh kengerian. Jangan sentuh pintu itu! Tapi peringatannya datang terlambat. Gerakan kilat menyambar dari kegelapan. Pedang batu raksasa itu menyayat udara dengan desisan maut. Dalam sekejap, hunter tersebut tumbang tanpa suara. Kepalanya lepas dari badannya. Hunter Buck ketakutan. Wajahnya pucat seperti mayat. Itu bergerak sendiri. Gagapnya, suara bergetar tak terkendali. Kita harus melawan mereka? Hunter Kim berdiri membeku seperti patung. Tak ada suara yang keluar. Jinwoo hanya bisa tercengang. Nafasnya tersengal-sengal. Juhe menempel erat padanya. Tubuhnya gemetar tak terkendali, sementara isakan tangisnya membasahi baju Jinwoo. Dalam hati, pikiran Jinwoo berputar cepat. Jika apa yang Juhe katakan benar? Perlahan, dengan gerakan penuh kewaspadaan, ia mengalihkan pandangannya ke patung besar di sudut ruangan. Dan di sana, di balik kegelapan, 2 titik kuning menyala balas menatapnya. Jinwoo membeku, darahnya berhenti mengalir. Patung itu benar-benar hidup. Dan ia tahu, mereka semua dalam bahaya besar.